Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 21 asesmen pembelajaran A pada kali ini akan menjelaskan sebuah materi. Nah, pada mata kuliah asesmen pembelajaran ini diampu oleh Bapak Abdul Rahman PhD. Sedangkan tim penyusun yaitu kami kelompok 21 terdiri dari pertama ada Diva Jatri Krisnajaya dengan NIM K8420010 dan saya Irham Masri Isnanto dengan NIM K8420037. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang kami bawakan yang pertama adalah mengetahui dan memahami perbedaan penilaian di dalam sebuah asesmen, kemudian pengukuran serta tesnya. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mengetahui dan memahami berbagai jenis-jenis dan ranah dari asesmen itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan dalam ranah asesmen. Untuk yang pertama, perbedaan sasaran. Untuk penilaian sendiri memiliki sasaran kemampuan kognitif, keterampilan, dan sikap. Untuk asesmen memiliki sasaran yakni siswa dan guru. Untuk pengukuran memiliki sasaran yaitu siswa. Dan untuk tes memiliki sasaran yaitu siswa, guru, dosen, dan lain-lain atau individu secara personal. Aspek yang kedua adalah bentuk. Untuk penilaian memiliki bentuk yakni aspek afektif atau sikap, aspek keterampilan atau hasil kerja, aspek tertulis atau tugas. Untuk asesmen sendiri memiliki bentuk yakni asesmen nilai dalam berbentuk skor dan asesmen. Untuk pengukuran memiliki bentuk yakni skor atau nilai. Untuk tes memiliki bentuk pilihan ganda, kuesioner, dan lisan. Aspek yang selanjutnya adalah jenis. Untuk penilaian memiliki jenis-jenis yakni yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian kognitif atau pengetahuan ujian tertulis dan lain-lain, yang ketiga ada penilaian keterampilan atau proyektif. Untuk asesmen memiliki jenis yakni yang pertama penilaian tengah dan akhir semester, yang kedua memiliki penugasan refleksi setelah belajar. Untuk pengukuran memiliki jenis yakni diukur berdasarkan 3 aspek. Untuk tes sendiri memiliki jenis yakni tes tertulis, tes tidak tertulis, tes bakat minat, dan tes sikap. Yang selanjutnya ada aspek unit analisis. Untuk penilaian sendiri memiliki unit analisis yakni keluarga, masyarakat, individu. Untuk asesmen memiliki unit analisis yakni individu terutama dari pihak sekolah atau pemerintah. Untuk pengukuran memiliki unit analisis yakni pengukuran difokuskan kepada individu. Untuk tes memiliki unit analisis yakni tes tertulis, tes sikap, tes kepribadian, dan tes bakat minat. Aspek selanjutnya yakni instrumen. Untuk penilaian memiliki instrumen yakni dilakukan secara non-tes maupun aktivitas tes. Untuk asesmen memiliki instrumen yakni suatu cara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan data asesmen. Untuk pengukuran memiliki instrumen yakni kembali pada pengukurannya yaitu apa yang akan digunakan yaitu berupa berbagai jenis tes. Untuk tes memiliki instrumen yakni portofolio, penugasan, produk, dan kinerja. Untuk perbedaan selanjutnya adalah perbedaan dalam bentuk waktu. Untuk penilaian memiliki waktu yakni harian, mingguan, tengah semester di dalam sebuah sistem pembelajaran. Untuk asesmen memiliki waktu yakni disesuaikan dari sistem pembelajaran yang dilakukan di jenjang sekolah. Untuk pengukuran memiliki waktu yakni untuk membuktikan antara kemampuan siswa dari hasil pembelajaran. Untuk tes memiliki waktu yakni untuk mengetahui kemampuan siswa dalam periode waktu selama pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah aspek manfaat. Untuk penilaian memiliki manfaat yang ditujukan kepada siswa. Untuk asesmen memiliki manfaat yang ditujukan untuk evaluasi guru, perbaikan kinerja belajar, dan sistem pembelajaran. Untuk pengukuran memiliki manfaat yang ditujukan sebagai salah satu bentuk kemampuan dari siswa apakah mampu atau tidak mampu dalam pembelajaran tersebut. Untuk tes sendiri memiliki manfaat yakni untuk membuktikan apakah siswa itu telah lulus atau tidak dari materi belajar tertentu. Nah, penjelasan berikutnya yaitu kami akan membahas mengenai ranah asesmen itu sendiri.
Nah, asesmen itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing dari ranah asesmen ini terdiri dari, untuk kognitif sendiri terdiri dari pengetahuan, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Sedangkan untuk afektif terdiri dari penerimaan, kemudian responding, lalu valuing, organizing, internalization, dan yang terakhir improvisation. Sedangkan yang terakhir untuk psikomotorik terdiri dari gerak refleks, gerakan dasar, perseptual visual audio motorik, gerakan sederhana maupun rumit, ekspresi, dan yang terakhir yaitu interpretasi. Nah, penjelasan pertama dimulai dari bagian kognitif. Kognitif untuk bagian pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri berarti kemampuan individu untuk mengenali segala hal yang berkaitan dengan nilai, norma, berbagai fenomena, fakta-fakta sosial, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ketika siswa itu diberikan sebuah pertanyaan oleh guru, kemudian siswa itu akan memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, yaitu mengenai pemahaman. Pemahaman itu sendiri berarti pemahaman itu sendiri memfokuskan kepada bagaimana cara individu itu dalam membangun sebuah pengertian. Pengertian yang dibangun ini berdasarkan atau didapatkan oleh siswa dari bacaan, pesan maupun komunikasi. Contohnya adalah siswa diberikan sebuah pemahaman mengenai perbedaan antara teori evolusi dan siklus di dalam materi sosiologi. Bagian yang ketiga yaitu aplikasi. Nah, bagian ini adalah salah satu di dalam bagian-bagian ranah kognitif yang berkaitan dengan memanfaatkan atau mempergunakan sebuah prosedur di dalam melakukan percobaan dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contohnya adalah seorang pengajar atau guru mampu menerapkan dan memikirkan mana sebuah metode pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai ketika para pengajar ini melakukan sistem pembelajaran di kelas kepada peserta didik. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan ranah kognitif, ada bagian yaitu analisis. Analisis ini memiliki deskripsi, yaitu kemampuan di dalam memecahkan suatu masalah dengan cara membagi-bagi dari tiap-tiap bagian dari suatu akar masalah tersebut, kemudian mencari tahu bagaimana sumber penyebab timbulnya masalah tersebut. Nah, contohnya adalah siswa diberikan sebuah kasus permasalahan yang nantinya mereka akan identifikasi kemudian analisis. Sebenarnya apa yang menyebabkan atau faktor yang menyebabkan dari timbulnya masalah tersebut. Kemudian ada bagian sintesis, di mana deskripsinya adalah bagian yang berkaitan dengan menggabungkan dan menjelaskan mengenai sebuah data atau informasi yang didapat oleh individu atau kelompok itu dari berbagai sumber, di mana nantinya dari data tersebut atau informasi ini akan dicari atau dibuat sebuah kesimpulan berupa teori maupun konsep. Contohnya adalah seorang siswa yang mampu untuk berpikir kritis dalam memberikan solusi atau penyelesaian masalah berdasarkan dari pengamatan dan observasi yang mereka lakukan. Berikutnya, ada bagian evaluasi, yaitu kemampuan dalam memberikan dan melakukan sebuah penilaian yang sesuai berdasarkan kriteria serta standar yang ada dan sudah ditetapkan. Nah, bagian ini terdiri dari 2 proses, di mana proses yang pertama yaitu mengecek dan proses yang kedua yaitu mengkritisi. Contohnya adalah seorang pengajar atau guru yang sedang melakukan tes, baik itu tes tertulis maupun tes lisan, kepada peserta didiknya setelah melakukan sebuah pembelajaran materi yang dinyatakan selesai oleh guru tersebut. Ya, selanjutnya adalah asesmen simulasi afektif. Untuk simulasi afektif sendiri memiliki yang pertama penerimaan atau revisiing,
yang berarti kepekaan atau keinginan menerima dan memperhatikan terhadap fenomena atau stimulus yang menunjukkan perhatian terkontrol dan terseksi. Contoh kegiatan belajar, sering mendengarkan musik, senang membaca puisi, senang mengerjakan soal matematik, ingin menonton sesuatu, dan senang menyanyikan lagu. Yang kedua ada responding, yakni menunjukkan perhatian aktif untuk melakukan sesuatu dengan atau tentang fenomena, setuju, ingin, puas, meresponsi, atau mendengar. Contoh kegiatan yakni mentaati sebuah peraturan, mengerjakan tugas, dan mengungkapkan perasaan. Yang selanjutnya ada valuing, yang berarti menunjukkan konsistensi perilaku yang mengandung nilai, termotivasi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang pasti. Sebagai contoh, mengapresiasi seni, menghargai peran, dan menunjukkan perhatian. Ya, selanjutnya ada organizing atau mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke dalam suatu sistem, menentukan saling berhubungan antar nilai, memantapkan suatu nilai yang dominan. Sebagai contoh, rajin, tepat waktu, berdisiplin diri, mandiri dalam bekerja secara independen. Yang selanjutnya ada internalization, yakni proses seseorang untuk lebih memaknai sesuatu yang ditemuinya. Perkembangan dari tingkah laku yang dikontrol secara eksternal menjadi sebuah tingkah laku yang dikontrol secara internal. Contoh, menanamkan sikap giat dan disiplin. Yang selanjutnya ada improvisation, yakni proses untuk berubah, menggabungkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sebagai contoh, menggabungkan sikap, konsep diri, dan minat sebagai pengambilan nilai. Nah, bagian terakhir dalam ranah assessment yaitu simulasi psikomotorik. Yang pertama yaitu gerakan refleks. Gerakan refleks ini memiliki deskripsi bahwa basis semua perilaku itu bergerak. Kemudian respon terhadap stimulus yang terjadi itu tanpa sadar. Contohnya adalah menampilkan ekspresi yang berbeda, meniru gerakan polisi lalu lintas atau juru parkir, dan lain-lain. Yang kedua ada gerakan dasar. Deskripsinya adalah gerakan ini muncul tanpa adanya latihan dari individu, tapi dapat diperhalus melalui sebuah praktik gerakan yang terpola dan dapat ditebak. Contohnya adalah gerakan tak berpindah, bergoyang, membungkuk, merentang, mendorong, dan lain-lain. Yang ketiga ada gerakan persepsi. Memiliki deskripsi bahwa gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. Contohnya adalah kegiatan belajar, menangkap bola, atau mendribel bola. Yang berikutnya atau yang keempat yaitu ada gerakan kemampuan fisik. Memiliki deskripsi bahwa gerak ini bisa dikatakan lebih efisien, lalu berkembang melalui kematangan dan belajar. Contohnya adalah menggerakkan otot selama waktu tertentu dengan cara berlari jauh. Yang kelima ada gerakan terampil. Jadi memiliki deskripsi dapat mengontrol berbagai tingkat gerak terampil, tangkas, cekatan, melakukan gerakan yang sulit dan rumit atau biasa disebut dengan kompleks. Contohnya adalah kegiatan belajar di mana melakukan gerakan terampil dilakukan terampil dalam berbagai cabang olahraga. Dan yang keenam atau terakhir yaitu gerakan indah dan kreatif. Memiliki deskripsi bahwa mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan-gerakan estetik dan kreatif. Contohnya dalam kegiatan belajar yaitu dalam bekerja seni yang bermutu atau contohnya seperti perilaku membuat patung, melukis maupun menari balet. Berikut pemaparan dari kami untuk refleksi pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mendapatkan materi baru tersebut, hal apa yang Anda pelajari? Yang kedua, apakah terdapat kendala dalam memahami materi yang saya paparkan tersebut? Yang ketiga, solusi apa yang dapat menyelesaikan kendala Anda? Berikut pemaparan dari kami. Apabila memiliki salah kata dalam pemaparan kami mohon maaf sebesar mungkin. Terima kasih.